Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada sore hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kasus cerebral palsy. Anggota kelompoknya adalah Yeni Lotu, Nabila Ernita, Rizky Nadian, Febi Widiansah, Arif Rahmat, Intan Kurniasari, Rina Setiawinarni, Suci Wiliasuti, Tri Supriyati Ningsih, Maria, dan Fahra. Menurut Nining Sulistiawati dan Arif Rohman Mansur, dalam jurnalnya yang berjudul Identifikasi Faktor Penyebab Tanda Gejala Anak dengan Cerebral Palsy, faktor penyebab cerebral palsy terdiri dari faktor prenatal, yaitu TORCH, tumor otak, preeklamsi, dan infeksi lain. Faktor kelahiran, yaitu prematuritas, berat badan lahir rendah, dan cacat bawaan. Serta faktor setelah lahir, yaitu infeksi TORCH pada anak, hidrosefalus, dan tumor otak. Sedangkan tanda dan gejala cerebral palsy anak adalah mengalami keterlambatan dalam perkembangan pada usia anak kurang dari 2 tahun. Sarannya, perlu perencanaan kehamilan yang mengurangi resiko komplikasi terhadap ibu dan bayi, serta pentingnya memantau tumbuh kembang anak sehingga bila ditemukan keterlambatan bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Sedangkan menurut Ajeng Probowati dan Yohanes H. Saing, dalam jurnalnya yang berjudul Peran Fisioterapi Terhadap Kemajuan Motorik pada Anak dengan Cerebral Palsy, cerebral palsy merupakan penyebab keterbatasan aktivitas fisik yang sering terjadi pada anak. Gangguan gerak dan postur tubuh pada anak cerebral palsy akan menyebabkan penurunan fungsi dan ketidakmampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. 2 tahun pertama kehidupan anak adalah masa emas yang sangat penting untuk perkembangan kognitif dan motorik, serta plastisitas otak yang optimal. Fisioterapi yang memberikan kepada anak cerebral palsy secara signifikan memperbaiki fungsi motorik sehingga meningkatkan kualitas hidup anak cerebral palsy. Oke, selanjutnya jurnal yang kami ambil dari Miming Jasmini, yaitu tentang arah pembelajaran anak cerebral palsy. Untuk anak cerebral palsy memiliki hambatan yang kompleks seperti hambatan fisik dan motorik, kecerdasan intelektual, sosial emosi, hambatan visual, audio, kinestetis, bahkan rasa. Pembelajaran bagi anak cerebral palsy harus memuat yang pertama yaitu pengembangan intelektual dan akademik, kedua membantu perkembangan fisik, ketiga meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak, keempat mematangkan aspek sosial, kelima mematangkan moral dan spiritual, keenam meningkatkan ekspresi diri, dan yang ketujuh mempersiapkan masa depan. Selanjutnya jurnal dari Julianus Huta Barat, yaitu tentang peranakan penderita cerebral palsy. Penerapan alat terapi bagi anak penderita cerebral palsy di YPAC Kota Malang belum sesuai dengan kebutuhan anak penderita cerebral palsy. Untuk lebih mengoptimalkan saat latihan, maka alat tersebut ditambah roda supaya lebih ringan. Dengan adanya usulan desain alat terapi diharapkan dapat lebih meningkatkan mobilitas bagi anak cerebral palsy di YPAC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari cerebral palsy menurut Adina Rizka Anindita
dan Nurlia Cipta Ayang Apsani, yaitu pelaksanaan support group pada orang tua anak dengan cerebral palsy. Orang tua memiliki anak dengan cerebral palsy berpeluang lebih besar untuk menghadapi kondisi yang menyebabkan stres. Support group merupakan wadah bagi orang tua dalam mendapatkan dukungan sosial dan juga sarana dalam memproses apa yang terjadi. Di dalam support group ini merupakan kekuatan yang di dalam kelompok untuk mengintervensi individu di dalamnya. Definisi dari cerebral palsy adalah suatu keadaan di mana penderitanya mengalami buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, serta mengalami gangguan fungsi saraf lainnya. Cerebral palsy bukanlah merupakan suatu penyakit dan tidak bersifat progresif. Ya, selanjutnya di sini ada etiologi. Yang pertama, paranatal. Ibu menderita penyakit atau infeksi. Perilaku ibu mengkonsumsi obat-obatan, merokok, minuman keras. Masalah gizi, ibu yang kurang gizi. Yang kedua, perinatal. Terkena infeksi jalanan lahir. Saat lahir bayi dalam keadaan tidak sadar. Kelahiran yang sulit. Bayi lahir prematur. Berat lahir rendah sekali. Perdarahan otak, bayi kuning. Yang ketiga, pasca natal. Infeksi pada selaput otak atau jaringan otak. Kejang atau step karena trauma atau benturan. Manifestasi klinis cerebral palsy tergantung dari bagian dan luas jaringan otak yang mengalami kerusakan. Spastisitas terdapat peninggalan tonus otot dan refleks yang disertai dengan klonus dan refleks Babinski. Tonus otot yang berubah. Ataksia ialah gangguan koordinasi kerusakan terletak di cerebellum. Gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan mata. Baik, saya akan menjelaskan tentang clinical pathway pada kasus cerebral palsy. Yang pertama, kita membagi pada 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase prenatal, yang kedua fase natal, yang ketiga fase postnatal. Di fase prenatal terjadi malformasi kognital, infeksi dalam kandungan, radiasi yang berlebihan, tok gravidarum. Tok gravidarum itu mual dan muntah yang berlebih saat hamil. Dan yang terakhir, asfiksia dalam kandungan, yaitu penurunan oksigen. Dan yang di fase kedua itu fase natal. Fase natal biasa terjadi anoksial hipoksia, yaitu penurunan asupan oksigen, pendarahan intrakranial, trauma lahir, prematuritas, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan di bawah 37 minggu. Dan yang di fase terakhir itu fase postnatal. Terjadi trauma capitis, infeksi, dan kernicterus, yaitu kelebihan bilirubin sehingga merusak otak. Apabila terjadi kerusakan pada nervus, akan terjadi yang namanya strabismus. Strabismus itu gangguan saat mata tidak melihat persis ke arah yang sama pada saat bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan sensorik persepsi visual. Apabila terjadi kecacatan multifase, akan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang. Apabila terjadi kerusakan motorik, akan mengakibatkan kelumpuhan spastisitas hemiplegi kanan, sehingga berakhir pada kerusakan mobilitas fisik. Dan yang terakhir, kerusakan. Baik, terima kasih. Kemudian penata laksanaan. Penata laksanaan yang pertama itu ada reedukasi dan rehabilitasi. Dengan adanya kecacatan yang bersifat multifaset, seseorang penderita CP perlu mendapatkan terapi yang sesuai dengan kecacatannya. Yang kedua itu psikoterapi untuk anak dan keluarga.
Yang ketiga, koreksi operasi ini bertujuan untuk mengurangi spasme otot, menyamakan kekuatan otot yang antagonis. Yang keempat itu obat-obatan. Pemberian obat-obatan pada pasien CP bertujuan untuk memperbaiki gangguan tingkah laku neuromotorik dan mengontrol serangan kejang. Pada penderita kejang itu kita biasa diberikan anti kejang luminal atau dialatin. Pada keadaan tonus yang otot berlebihan, obat yang diberikan benzodiazepin. Pada penderita hiperaktif, obat yang diberikan dextroamfetamin. Selanjutnya itu ada pengkajian. Pengkajian itu ada beberapa. Yang pertama itu identifikasi anak yang mempunyai risiko. Yang kedua itu jenis kelamin. Yang ketiga, kaji irritable anak, kesukaran dalam makan, perkembangan yang terlambat. Yang keempat, monitor respon untuk bermain. Kemudian kaji fungsi intelektual anak, yaitu meliputi A. Pemeriksaan fisik, spastisitas dan ataksia atau gangguan bicara konstipasi. Yang B itu pemeriksaan laboratorium dan penunjang CT scan, pemeriksaan pendengaran dan penglihatan, kemudian PEM serum dan EEG. Terima kasih. Diagnosa keperawatan yang kami angkat yaitu gangguan mobilitas fisik, diagnosa luaran dan intervensi keperawatan SDKI, PSIKI, dan SLKI. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan keterlambatan perkembangan gangguan kognitif di D0054. Luaran, mobilitas fisik meningkat di L05042. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, kaku sendi menurun, gerak tidak terkoordinasi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Selanjutnya, intervensi keperawatan dukung ambulasi. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Yang keempat, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misalnya tongkat dan kruk. Yang kelima, fasilitasi melakukan mobilisasi fisik jika perlu. Yang keenam, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Yang ketujuh, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Yang kedelapan, anjurkan melakukan ambulasi dini. Dan yang terakhir, ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya, berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, dan berjalan sesuai toleransi. Semoga ilmu dan keperawatan pada anak dengan kasus cerebral palsy ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.